Buat kamu yang cari rumah di daerah Jakarta Timur, seperti di daerah Cakung, Pulau Gadung, Pulau Gebang, area Marunda, ataupun di daerah Bekasi, bisa kamu lihat rumah yang satu ini ya. Rumah ini bergaya desain, modern tropis, dan cantik banget kayak gini. Di klaster ini terdapat dua tipe bangunan untuk lebar 7 dan juga lebar 9-nya. Nah, ke belakangnya itu sama-sama panjangnya 13 meter. Kalau untuk rumah contoh yang di belakang saya ini adalah tipe 9x13 dengan tambahan hook atau taman samping seperti ini nih. Kita lihat yuk untuk bagian depan rumahnya. Di bagian depan daripada rumah ini terdapat area carport yang cukup lega seperti ini dan bisa muat untuk 2 mobil ya. Di bagian atasnya bisa kita lihat di rumah contoh ini dilengkapi dengan kanopi yang bagian atasnya memakai tempered glass, dan untuk rangkanya ini terbuat dari besi yang udah di powder coating dengan warna coklat tua kehitaman seperti ini nih teman-teman. Bagian lantai daripada carportnya dilapisi dengan keramik ukuran 40x40 yang berwarna abu-abu muda dengan tambahan beberapa corak seperti ini nih teman-teman. Lalu bisa kita lihat di bagian kanan masih terdapat taman kecil untuk bagian depan rumah. Dan ini adalah area utilitiesnya. Di dalam box cantik ini terdapat meteran air dan juga meteran listriknya. Jadi rumah bener-bener rapi dari depan ya. Dan kalau kamu yang punya electric vehicle juga bisa ngecas dari sini nih teman-teman. Jadi tetap aman, bisa dikunci dan nggak bisa diakses oleh orang lain selain penghuni rumah ini. Di belakang taman, kamu akan ketemu dengan area untuk mencuci, menjemur, atau service area seperti ini. Di sini kamu bisa buat laundry area dan juga area jemur yang nggak kelihatan nih dari arah bagian depan rumahnya karena ditutupi dengan besi cantik seperti ini nih teman-teman. Bagian lantai daripada service area ini tuh dilapisi dengan keramik berukuran 60x60 berwarna abu-abu tua yang permukaannya kasar seperti ini nih teman-teman. Udah disiapin ya untuk keran dan juga stop kontak untuk kamu taruh mesin cuci di area ini. Bagian bawahnya juga ada floor drain untuk pembuangan mesin cucinya. Lalu di area servis ini juga sudah dilengkapi dengan 1 kamar tidur dan juga 1 kamar mandi untuk asisten rumah tangga kamu. Dan untuk kamar mandi asisten rumah tangga ini juga bisa diakses untuk supir kamu dari depan ya. Jadi di sini sudah ada toilet jongkok dan juga sudah dilengkapi dengan 1 keran nih teman-teman. Kamar mandi asisten rumah tangga ini berukuran kurang lebih 2 kali 1 meter. Untuk bagian floor drain-nya juga udah ada 1, dan di bagian dinding serta lantai di sini juga sudah dilapisi dengan keramik yang berukuran 40x40 dengan warna abu-abu muda yang cantik seperti ini. Selain laundry area, juga ada dapur kotornya nih teman-teman di area servis ini. Tuh, jadi mbak kamu tetap bisa masak ya. Nah, di sebelah kirinya ini adalah kamar tidur dari asisten rumah tangga. Luasnya sih cukup spacious ya, sekitar 1,8 meter kali 1,8 meter nih. Melewati dapur kotor, kamu akan ketemu dengan 1 pintu mengarah ke bagian dalam rumah. Cuman pintu ini bisa dikunci ya dari dalam. Jadi misalnya kamu mau pergi ke luar negeri, tinggal kunci aja pintu ini sehingga asisten rumah tangga atau orang lain nggak bisa masuk ke dalam bangunan utama daripada rumah ini selain melalui pintu utama. Dan ini bagian belakang kita bisa lihat ada naik 1 step. Ini adalah area teras depannya yang terhubung ke pintu utama daripada rumah ini. Pintu utamanya ini menggunakan solid engineer door dengan warna coklat tua seperti ini. Pinggirannya terdapat kusen yang terbuat dari aluminium dengan powder coating berwarna hitam. Dan di pintu utama ini juga sudah dilengkapi dengan sistem smart door lock. Di sebelah daripada pintu utama terdapat jendela besar ya teman-teman seperti ini dan berfungsi untuk menjadi pencahayaan alami serta sirkulasi udara di lantai 1 daripada rumah ini.
Di bagian depan rumah, kalau kita bisa lihat, dindingnya ini menggunakan dua tipe dinding ya teman-teman. Dinding halus dengan warna abu-abu tua seperti ini, dan juga dinding dengan motif conwood seperti ini ya teman-teman. Lalu di bagian depannya juga udah ada satu keran air untuk kamu bisa cuci mobil di bagian depan rumah kamu seperti ini. Karena rumah ini adalah rumah tipe hook, di bagian sampingnya terdapat lahan lebih, jadi ada taman samping yang kamu bisa tanami dengan aneka tanaman cantik, ataupun mungkin kamu bisa tambahkan kolam ikan cantik di bagian samping rumah kamu. Wah, memasuki pintu utama berasa banget nih leganya karena menggunakan sistem konsep layout yang open space nih teman-teman. Jadi tersambung, terkoneksi antara ruang tamu dan juga area dapur dan ruang makannya. Dengan luasan yang gede banget di area lantai 1 ini sekitar 4,65 meter dikali 6,6 meter. Jadi ruangan ini berasa banget leganya ya. Di sini ada sofa 2 seater, itu masih muat, dikasih satu bangku armchair lagi, dan masih ada coffee table yang cukup besar menghadap ke area TV kayak gini nih, masih bener-bener walkable banget nih. Karena area jalannya juga nggak terlalu sempit ya. Lalu kita lihat di sini adalah area taman belakangnya. Nanti akan ada sekat kaca di sini ya teman-teman, ada pintu kaca yang menuju ke area taman yang cantik kayak gini. Bisa kamu sambungin kayak di rumah contoh ini. Ini bisa dijadiin taman kering dengan dimensi 3 meter kali 3 meter. Sekarang kita ngeliat ke area ruang makan dan juga dapur bersihnya teman-teman. Lihat nih, ada meja makan panjang, 6 kursi, di sini ada kulkas 2 pintu, area untuk mencuci dan juga area untuk memasaknya ini bener-bener masih spacious banget ya. Jadi berasa nih, kalau mau masak di sini seru banget ya bersama dengan keluarga. Nah, di sebelah kanan saya ini adalah pintu akses yang tadi ke service area nih teman-teman. Dan di sebelahnya kita lihat di lantai 1 ini ternyata juga dilengkapi dengan satu kamar tidur dan juga satu kamar mandi sebelum kita naik ke area tangga. Kita lihat yuk. Wah, kamar di lantai 1-nya juga oke banget dengan ukuran 3,5 meter kali 3 meter. Di sini bisa ditaruh untuk double bed seperti ini ya teman-teman. Lalu masih ada bisa taruh meja nakas dan juga bisa ditaruh untuk lemari seperti ini menuju ke ensuite bathroom-nya atau kamar mandi dalam. Tenang aja, yang pastinya di kamar itu perlu banget untuk sirkulasi udara. Makanya udah ada bukaan satu jendela mengarah ke taman belakang yang ada di sebelah kiri saya ini. Kamar mandi di lantai 1 ini juga cukup spacious ya, mempunyai dimensi sekitar 2,4 meter dikalikan dengan 2 meter. Di sini sudah ada satu kloset duduk yang dilengkapi dengan jet washer, lalu ada satu area wastafel nih teman-teman, yang sudah dilengkapi juga dengan satu colokan untuk electric shaver ataupun kalau kamu yang mau catokan ya. Dan di samping daripada wastafel ini terdapat area shower seperti ini. Tenang aja, untuk instalasi airnya juga sudah tersambung dengan pipa air panas dan dingin ya. Lantai daripada kamar mandi ini sudah dilapisi dengan keramik berukuran 40x40 dengan warna abu-abu muda seperti ini. Dan di bagian dindingnya juga sudah dilapisi juga dengan keramik dengan ukuran 40x30 yang mempunyai corak seperti kayu dengan warna beige seperti ini ya teman-teman. Dan bisa kita lihat nih, ada perbedaan sedikit antara kamar mandi kering dan juga basahnya. Di area shower ini sedikit lebih turun ya. Ada turun sekitar 1-2 cm nih teman-teman. Dan di bagian ujung terdapat satu floor drain. Untuk sirkulasi udara di kamar mandi ini dibantu dengan exhaust seperti ini. Nah, ngeliat kamar yang ada di lantai 1-nya aja udah cakep banget kan. Di kamar lantai 1 ini kamu bisa buat orang tua yang males naik turun tangga ataupun memang udah kesulitan buat naik tangga ya. Ataupun kalau kamu nggak butuh kamar yang ada di lantai 1 ini, bisa kamu jadikan juga sebagai ruang kerja loh. Nah, kita mau lihat sekarang ke lantai 2-nya lewat tangga ini. Tapi tunggu dulu. Kalau misalnya tamu mau ke kamar mandi, masa harus masuk ke dalam kamar?
Oh, tenang aja, udah disiapin dong satu powder room yang ada di belakang saya ini. Nggak kelihatan ya, karena interiornya cakep banget menggunakan camouflage door seperti ini. Ini kalau dibuka nih teman-teman, tara, ada powder room dengan ukuran yang cukup oke, sekitar 1 meter kali 2,4 meter, yang di dalamnya sudah ada satu wastafel dan juga satu toilet duduk yang dilengkapi dengan jet washer. Bagian lantai dan dinding dari kamar mandi ini juga sama, memakai keramik yang ada di kamar mandi yang sudah kita bahas tadi. Langsung aja makanya kita naik ke lantai 2-nya. Yuk! Menaiki tangga pun nggak terasa capek ya, karena jarak antara anak tangganya ini nggak terlalu tinggi. Di rumah ini nih adalah tipe yang premiumnya ada 3 lantai. Tapi kalau kamu beli yang tipe luxury-nya, ini hanya sampai di lantai 2 ini aja ya. Kita lihat di sini sudah dilengkapi dengan railing tangga yang terbuat dari kayu. Di bagian bawahnya ini terdapat dari besi. Nah, kalau kalian lihat di rumah contoh ini sebagian besar udah ada perubahan ya teman-teman. Jadi udah diganti menjadi kaca. Di bagian bawah ini lantainya juga udah dilapisi dengan SPC atau vinil yang modelnya kayak kayu parket ya teman-teman, dengan warna coklat. Aslinya kalian akan mendapatkan di seluruh rumah ini bagian lantainya itu akan dilapisi dengan homogeneous tile ukuran 60x60. Kalau untuk di lantai 2 ini, di tipe yang premiumnya ada 3 kamar tidur, 2 kamar tidur anak dan 1 kamar tidur utama dengan 2 kamar mandi ya. Tapi kalau untuk kamu yang mau membeli tipe luxury, di sini bakalan ada 1 kamar tidur anak dengan 1 kamar mandi anak dan 1 kamar tidur utama dengan kamar mandi dalam. Di samping tangga terdapat 1 kamar mandi untuk anak sharing ya. Dengan dimensi kurang lebih 2,5 kali 2,5, kamar mandi ini cukup fungsional karena sudah dilengkapi dengan 1 wastafel yang sudah dilengkapi juga dengan 1 colokan listrik untuk electric shower atau pencatokan. Di sini juga udah ada 1 toilet duduk eco flush yang dilengkapi dengan jet washer, dan di sampingnya ini terdapat area shower untuk mandi seperti ini nih. Tenang aja, semua instalasi pipanya sudah tersambung dengan pipa air panas dingin ya. Jadi untuk kamar mandi yang ada di lantai 1, lantai 2 untuk anak ini, serta kamar mandi utama itu bisa dihubungkan dengan 1 water heater aja yang akan ditempatkan di area rooftop bagian atas. Bagian lantai dan juga dinding dari kamar mandi ini memakai keramik yang sama dengan kamar mandi yang ada di lantai 1. Dan di area untuk kamar mandi basahnya atau area shower terdapat perbedaan level sekitar 2 cm ya. Dan di sini juga sudah dilengkapi dengan 1 front drain. Nah, untuk kamar mandi ini karena berbatasan dengan fasad bagian depan, terdapat 1 tingkap jendela kecil untuk sirkulasi udaranya nih teman-teman. Sekarang kita mau lihat untuk kamar tidur anak yang pertamanya yang letaknya bersebelahan. Yuk! Kamar tidur anak yang pertama ini luasannya cukup oke, 3 meter kali 3 meter. Di sini bisa kita lihat di rumah contoh sudah ada 1 single bed, terdapat space untuk taruh meja nakas, dan juga udah ada area untuk taruh lemari seperti ini. Dan untuk kamar tidur anak ini dilengkapi dengan jendela yang besar banget nih teman-teman, untuk sirkulasi udara dan juga untuk penerangan cahaya alaminya. Lalu kita mau lihat untuk master bedroomnya yuk. Kamar tidur utamanya ini spacious banget ya teman-teman, kurang lebih dimensinya 4,1 meter kali 4,75 meter. Cuman bisa kita lihat di sini ya, interiornya ini ngebagi antara ruang tidur dan juga walk-in closetnya. Tapi kalian nanti tenang aja, dapatnya plong kok. Dan untuk kamar tidur utama ini juga udah dilengkapi dengan kamar mandi dalam. Area tidurnya juga spacious banget. Di sini dikasih queen size bed, masih terdapat space untuk sebelah kanan kiri taruh meja nakasnya teman-teman. Kalau kalian mau taruh king size bed juga masih muat banget nih teman-teman. Di bagian belakang juga terdapat jendela yang bukanya gede-gede banget untuk sirkulasi udara ya. Nah, dari belakang di sini kalau kita lihat nih dari jendela ini itu mengarah ke taman bagian belakang tadi loh, yang dibikin taman kering sekarang. Kalau tadi kan di bagian bawah karena dibikin taman kering dikasih tambahan kanopi kaca di atasnya ya. Nah, kalau kita lihat di bagian depan daripada tempat tidur ini, di interiornya juga selain bagian sana itu buat lemari, bagian belakangnya itu dibikin jadi tempat untuk taruh TV. Menarik dan bisa bikin jadi ide di rumah kamu juga nih. Selain kaca jendela yang mengarah ke bagian taman belakang, juga kamu bisa dapetin
ventilasi serta pencahayaan alami dari pintu kaca ini yang menghadap ke bagian balkon depan. Aduh, cakep banget ya. Kamar utamanya udah dilengkapi balkon ya teman-teman, cakep banget. Dan balkonnya juga cukup spacious, punya luasan kurang lebih 2 meter kali kan 1,5 meter nih. Yang pastinya di area balkon, di bagian lantainya ini, dia memakai keramik yang sama, menggunakan keramik ukuran 60x60 berwarna abu-abu tua dengan permukaan yang kasar ya. Jadi yang pasti kalau kena tampias air hujan itu nggak akan licin nih. Dan di bagian ujung itu terdapat selokan kecil yang sebelah kanan kirinya pastinya udah dilengkapi dengan floor drain untuk membuang air hujan yang mungkin masuk ke balkon ini. Dan untuk railingnya ini cakep banget karena pakai kaca yang bagian atasnya dikasih pinggiran aluminium nih teman-teman. Tambah cakep dan kesan modernnya, tapi tetap homey itu dapat banget nih. Sekarang kita mau lihat area walk-in closet-nya dan mau review untuk kamar mandi dalamnya. Kalau kamu suka tampilan yang clean, kalau tidur itu nggak banyak melihat aneka barang yang berserakan, kamu bisa membaginya menjadi area walk-in closet seperti ini teman-teman. Jadi di sini udah ada lemari 3 pintu, gede banget, jadi muat ya buat pakaian kamu dan suami. Dan di belakang saya ini bisa dipergunakan sebagai area berdandan seperti ini. Lalu di kanannya dikasih tambahan cermin yang gede banget kayak gini nih, menambah cakep dan juga bikin ilusi optis sehingga ruangan tampak lebih besar nih. Sekarang kita lihat yuk kamar mandi dalam kamar utama ini. Kamar mandinya lega banget, ukurannya kurang lebih 3x2 meter. Di sini ada wastafel yang cukup gede nih teman-teman, yang dilengkapi juga pastinya dengan satu colokan listrik. Lalu di sampingnya terdapat toilet duduk Eco Flush yang dilengkapi dengan jet washer. Dan di sampingnya lagi terdapat area kamar mandi basah atau area shower seperti ini. Jangan lupa setiap pipanya itu pasti udah ada tersambung dengan air panas dingin ya. Dan untuk bagian lantai daripada kamar mandi ini sudah dilapisi dengan keramik dan juga bagian dindingnya dilapisi dengan keramik yang corak dan motifnya sama ya untuk semua kamar mandi yang ada di dalam rumah ini. Bagian bawahnya pakai warna abu-abu muda, di bagian dindingnya warna beige terang seperti ini. Terdapat perbedaan level antara kamar mandi kering dan juga kamar mandi basahnya, dan sudah dilengkapi juga dengan satu floor drain seperti ini. Karena kamar mandi ensuite ini tuh gak mengarah ke bagian taman ataupun ke bagian fasad depan, maka dibantu untuk sirkulasi udaranya dengan exhaust fan. Nah, kalau kamu pilih yang model kayak rumah contoh ini, tapi tipe yang luxury-nya, berhenti sampai review sini aja ya. Tapi kalau kamu beli tipe yang premiumnya, kita lanjut ke kamar tidur anak yang kedua dan langsung naik ke lantai 3-nya. Ini adalah kamar tidur anak yang kedua yang ada di bagian belakang daripada rumah ini. Yuk, ini adalah kamar tidur anak yang kedua, lebih spacious dari kamar tidur anak yang pertama tadi nih teman-teman. Ya iyalah karena dimensinya 4,2 meter dikalikan dengan 3 meter. Dan untuk kamar ini juga udah dilengkapi dengan balkon yang cantik kayak gini nih. Jadi ada pintu gesernya menuju ke area balkon dengan ukuran 1,7 meter kali 2,4 meter lagi. Jadi gede banget. Nah, untuk area balkon ini pastinya ya, di sini karena menggunakan pintu kaca, ini nih buat sirkulasi udara dan juga pencahayaan alami itu dapat banget untuk kamar ini. Balkon ini menghadap ke bagian area taman belakang nih teman-teman. Jadi cakep banget. Bagian lantai balkon ini sama ya, dilapisi dengan keramik yang sama dengan balkon yang menghadap ke bagian depan dari kamar tidur utama. Di bagian railingnya juga sama, sudah menggunakan kaca tempered glass yang di bagian atasnya dikasih aluminium nih teman-teman. Dan terdapat selokan kecil nih, yang kalau misalnya kena tampias air hujan itu udah ada floor drain-nya ya di bagian kanan dan kirinya. Jadi cakep banget. Kalau misalnya aku sih jadi anaknya pengennya tidur di kamar ini aja.
Karena di sini lihat nih, udah ada single bed, masih bisa dapet area untuk lemari yang gede, dan masih bisa buat taruh meja rias ataupun meja belajar di sini. Jadi kalau punya anak dua, satunya yang kecil yang tadi tuh di kamar tidur anak yang pertama, mungkin yang gede bisa ditaruh di sini. Atau misalnya di rumah contoh ini, kalau misalnya punya dua anak kecil bisa digabungin jadi model bunk bed kayak gini nih teman-teman. Di bagian bawah untuk adik yang lebih kecil, di atas buat kokohnya yang lebih agak besar sedikit, dan di sini ada storage tambahan yang bisa difungsikan juga sebagai anak tangga seperti ini. Nah, tenang aja nih bagi kamu teman-teman yang ngelihat dari tadi, ini kusennya terbuat dari apa ya? Semua kusen di rumah ini udah nggak make kusen kayu lagi, tapi udah menggunakan kusen aluminium dengan powder coating ya teman-teman. Dan untuk pintunya pastinya nanti semua akan dapat engineer door yang cakep nih teman-teman. Dan di dalam semua ruangan maupun ruang tamu dan kamar tidur dan juga etik, semuanya pasti udah dilengkapi dengan instalasi AC yang sudah disiapkan. Sekarang kita mau ngelihat ke lantai 3-nya, karena lantai 2-nya udah kita review semua. Yuk naik yuk! Teman-teman, di area bordes tangga aja udah dilengkapi dengan jendela besar. Jadi misalnya mati lampu atau waktu siang hari, kamu tuh nggak perlu nyalain lampu loh teman-teman. Karena dapat pencahayaan alami juga nih di bagian area tangganya. Dan menurut saya area tangga di sini juga spacious banget ya, kayak kebuka gede banget ke menuju ke lantai 3-nya. Area lantai 3-nya ini cakep banget dan high ceiling nih teman-teman. Jadi kalau saya sih kerasanya karena kebuka kayak gini nih, jadi lebih spacious banget ya. Nah, bisa kita lihat di lantai 3 ini juga dilengkapi dengan pintu sliding yang di bagian depannya ini terdapat balkon cantik nih ya teman-teman. Dan jendelanya juga mewah banget, nambah cakep fasad depan daripada rumah ini. Balkon lantai 3-nya cakep banget, dimensinya sekitar 5 meter dikalikan dengan 1 meter, terus tidak lupa di bagian lantainya itu dilapisi dengan keramik yang sama ya, dengan balkon-balkon yang lainnya. Permukaannya itu kasar berwarna abu-abu tua, yang ada selokannya, kanan kirinya udah dilengkapi dengan floor drain, dan untuk railingnya terbuat dari tempered glass yang di bagian atasnya dikasih stainless atau aluminium ya. Duh, cakep banget nih. Mengarah ke bagian rumah, mungkin bisa menghirup udara segar, duduk-duduk di depan juga, ngopi-ngopi cantik, bisa banget nih. Nah, sekarang kita mau ngebahas lantai 3-nya ini. Lantai 3-nya ini spacious banget, bisa kamu jadikan buat ruangan apapun. Mau jadi entertainment room bisa, mau kamu bikin jadi kamar tambahan juga oke banget. Tapi kalau aku sih, aku lebih suka yang namanya entertainment room ya. Karena keluargaku tuh suka banget nonton. Jadi di sini udah kebayang kepingin bikin home theater yang bisa nonton bareng keluarga ataupun karaoke bareng-bareng sama temen. Asik banget kan? Old and new di rumah, nggak perlu keluar lagi. Di bagian belakangnya juga nanti aku akan ngeliatin ada area barbecue atau teras belakang rumah yang bisa buat old and new bareng keluarga kamu atau temen-temen akrab kamu nih. Kalau di rumah contoh ini sih ya, ini dijadiin kayak ruangan kerja buat desainer kali ya. Karena si nyonya ataupun anaknya yang gede mungkin dia itu adalah seorang desainer busana seperti ini nih. Jadi gede banget, spacious banget, apalagi 5 meter kali 5,5 meter, wah bisa buat apa aja sih ini. Dan di lantai 3 ini juga udah dilengkapi dengan toilet nih teman-teman. Jadi udah ada powder room-nya. Nggak perlu kalau pipis itu harus turun ke lantai 2 ya. Jadi di sini ada powder room yang cukup spacious. Ukurannya ini sekitar 1,5 meter dikalikan dengan 2,4 meter. Udah ada wastafel yang udah dilengkapi pastinya dengan satu colokan listrik ya. Di sampingnya itu terdapat satu toilet duduk EcoFlush yang udah ada jet washernya. Bagian lantai dan dinding udah dikasih keramik nih teman-teman, yang sama warna dan modelnya dengan kamar mandi lainnya di rumah ini. Bagian lantainya juga udah dilengkapi dengan satu floor drain. Nah, karena kamar mandi ini berbatasan dengan bagian belakang rumah, dilengkapi juga dengan satu jendela kecil untuk sirkulasi udaranya. Selain itu nih yang saya ngomong tadi, aduh di lantai 3 ini tuh highlightnya ada area teras belakang
atau area barbecue nih teman-teman. Dimensinya juga cukup oke banget, yaitu 4,2 meter kalikan dengan 3 meter, gede banget kan. Di situ buat area untuk duduk-duduk bareng teman-teman, buat nge-chill bareng, ataupun kamu kalau mau buat area barbecue juga bisa banget di belakang ya. Dan disekat di bagian kirinya itu ada area untuk maintenance, mulai dari toren, taruh untuk water heater kamu di situ, ataupun outdoor AC juga tempatnya ada di situ nih teman-teman. Kalau kamu beliin tipe 9x13-nya tapi bukan model hook seperti yang ada di rumah contoh ini, kamu akan mendapatkan luas tanah 9x13, total 117 meter persegi dengan luas bangunan 191 meter persegi untuk tipe premiumnya. Tapi kalau kamu memilih yang tipe luxury, luas bangunannya hanya di 127 meter persegi saja. Rumah ini terletak di dalam klaster yang sudah diawasi oleh security 24 jam nih teman-teman. Dan pastinya di dalamnya pun udah lengkap banget fasilitasnya ya. Contohnya kayak clubhouse yang sekarang saya ada nih. Lihat nih, udah ada Olympic size pool dan juga udah ada kolam renang untuk anak-anak serta children playground. Dan di sampingnya nih bisa buat area duduk-duduk nih teman-teman. Udah cakep banget ya. Udah ada area untuk multi function room-nya juga nih. Jadi di dalam klaster ini rasanya udah lengkap banget, apalagi yang namanya Summarecon pastinya juga bakal jadi kota mandiri. Di sini udah ada sekolah PAWA juga loh teman-teman, dan di dalamnya bakalan ada mall juga nih. Kalau saat ini untuk area kuliner juga di bagian depan udah banyak banget kuliner yang bergabung di area Summarecon Kelapa Gading ini. Harga dari rumah 3 lantai kayak gini tuh saya nggak, mulai dari 1,9 miliar aja bisa mendapatkan rumah dengan fasilitas bintang 5 di lingkungan yang sangat eksklusif dengan developer kenamaan Summarecon ya teman-teman. Kamu bisa dapetin juga dengan beberapa cara bayar, mulai dari cash keras, bertahap 12 kali, 24 kali, KPR Express, juga KPR yang DP-nya dicicil 10% hingga 10 kali cicilan nih teman-teman. Aduh, kapan lagi bisa ngedapetin rumah secantik ini dengan harga yang sangat terjangkau? Makanya langsung aja survei bareng aku Maria di nomor yang ada di layar di 087 88 15 11188. Dan jangan lupa juga klik tombol subscribe-nya untuk channel YouTube aku nih teman-teman. See you again di next review rumah yang lainnya.